Bismillahirrahmanirrahim. Setelah yang pertama, ada doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dari Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian yang kedua, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dalam salat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepada-Mu. Dua doa ini harus senantiasa kita baca selepas Ramadan. Kenapa demikian? Karena banyak sekali kaum muslimin selepas Ramadan ini jangan bicara soal hitungan minggu ataupun bulan. Terkadang hitungan menit ataupun jam, orang itu sudah berubah. Yang tadinya di bulan Ramadan ahli ibadah, ketika keluar Ramadan sudah malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan lebih daripada itu, bermaksiat pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla keistiqomahan dalam ibadah. Makanya para ulama salaf ada yang mengistilahkan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadhana qad fat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa di antara kita yang menyembah Ramadan, maka Ramadan itu sudah berlalu. Tapi siapa di antara kita yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang akan tetap hidup dan tidak akan pernah meninggal. Dari sini kata para ulama, kun abdan rabbaniyan wa la takun abdan ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan pernah menjadi hamba Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Rasul ada wanita gila. Wanita gila ini sedang memintal kain untuk dibuat renda. Ma'ruf, zaman dulu kan biasa, kadang buat taplak meja. Biasanya mereka merenda dengan benang. Jadi ada wanita gila di zaman Nabi SAW yang memintal benang sampai menjadi kain. Setelah kemudian menjadi kain, tiba-tiba kemudian benang itu ditarik kembali, sampai akhirnya kemudian berantakan lagi. Benang yang dipintal yang sudah jadi kain itu menjadi berantakan karena ditarik kembali benangnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah Al-Kahfi 92, wala takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintalnya dengan kuat sehingga menjadi cerai-berai kembali. Artinya ada orang yang kemudian memintal benang hingga menjadi kain. Maksudnya ada orang yang ketika bulan Ramadan itu betul-betul sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya, salat malamnya, i'tikafnya, baca Qur'annya dan semua ibadah. Ketika sudah selepas Ramadan, semua menjadi berantakan. Dahulu ada seorang ulama namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini seorang abid zahid, ulama ahli ibadah dan juga ulama yang dikenal kezuhudannya. Jadi ada yang mengatakan kepada Bishr al-Hafi ini, inna qauman yajtahiduna wa yata'abbaduna lillahi fi Ramadan.
Wahai imam, ada sebuah kaum yang ketika masuk Ramadan itu sungguh-sungguh ibadah. Memang betul-betul mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi hanya di bulan Ramadan saja. Selepas Ramadan mereka seolah-olah melupakan ibadah yang pernah dilakukan di bulan Ramadan. Apa kata Bishr al-Hafi? Bi'sal qaumun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai ajal menjemput. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat yang pertama, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita istiqamah dan banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati-hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Dan juga dari Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini yang pertama. Yang kedua, jauhi maksiat yang bisa membatalkan semua amalan kita di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, la a'lamanna aqwam ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsal jibali tihamati baydah. Kata Nabi, maukah aku habarkan kepada kalian sebuah kaum yang nanti pada hari kiamat mereka akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan membawa segudang kebaikan. Bahkan saking banyaknya Allah, Rasul mempermisalkan sebesar gunung Tihama. Dan gunung Tihama itu gunung kedua terbesar setelah Uhud. Dan Nabi SAW kalau mempermisalkan pahala selalu dipermisalkan dengan gunung, saking besarnya. Tetapi Allah, Rasul SAW katakan, faja'alahallahu haba'an manthura. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua pahalanya, semua amalannya, seolah-olah dia tidak beramal sedikit pun. Padahal dia datang pada awalnya membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tiba-tiba Allah hancurkan semuanya. Jadi Sauban ini maulan Nabi. Dia bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, siflana. Rasul sifatkan kepada kami siapa mereka, minhum. Siflana minhum, siapa di antara mereka itu wahai Rasul? Wa nahnu la na'lam, dan kami tidak mengetahui mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Kata Nabi SAW, adapun mereka sama dengan kalian, saudara-saudara kalian, satu kulit dengan kalian, sebagaimana kalian juga rajin melaksanakan qiyamul lail, mereka juga sama. Tetapi kata Nabi SAW, walakinnahum idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Ini masalahnya. Inilah penyebab kenapa amalan itu akan hancur. Akan tetapi mereka sebuah kaum, apabila mereka sedang bersendirian, mereka pun kemudian merobek keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, alias maksiat sembunyi-sembunyi. Jadi maksiat sembunyi-sembunyi ini bahaya, ikhwan. Karena bisa menghancurkan amalan yang sudah kita kumpulkan selama Ramadan. Dan betapa banyak kita melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, terutama sekarang kan dengan adanya medsos. Terkadang kita melihat YouTube, melihat Facebook, melihat Instagram. Terkadang di situ ada berita-berita hoax, gambar-gambar yang tidak layak dilihat, video-video yang tidak layak dilihat, dan orang tidak tahu kecuali kita dengan Allah dan handphone saja kan. Dan ini bahaya sekali. Karena maksiat yang tidak terang-terangan saja bisa menghancurkan pahala. Bagaimana pula kemudian dengan maksiat yang dilakukan terang-terangan? Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan, kata Rasul, kecuali orang-orang yang disebut dengan mujahirin. Sahabat bertanya, Rasul, siapa mujahirin itu? Maka Nabi SAW mengatakan, inna minal mujahirati an ya'mala ar-rajulu bil-laili
amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah ta'ala. Jadi seorang laki-laki yang melakukan sebuah amalan di malam hari sampai subuh. Jadi ada orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla di malam hari, mulai ba'da isya sampai subuh dia maksiat, dan ketika pagi hari Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aibnya. Fayaqul, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan, amiltul barihata kada wa kada, wahai fulan, aku sudah bermaksiat tadi malam ini dan itu. Padahal orang ini sudah ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan mujahid, orang yang terang-terangan melaksanakan kemaksiatan, yang sembunyi-sembunyi saja bisa menghancurkan amalan, macam mana pula yang terang-terangan. Maka Rasul mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahidin, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Maka baik terang-terangan, baik sembunyi-sembunyi, baik dosa besar, baik dosa kecil, jangan pernah dilihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang mukmin, kata Nabi SAW, yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabali. Jadi seorang mukmin itu kalau melihat dosa itu seperti duduk di bawah pohon, di bawah gunung. Yakhafu an yaqa alaihi, dan gunung itu hampir hancur, meledak, dan seolah-olah akan menimpanya. Logika ya ikhwan, kalau kita ini ada gunung meletus, rumah kita di bawah gunung, kemudian BMKG mengumumkan bahwa dalam beberapa jam gunung itu meledak, kira-kira yang ada di rumah itu lari atau tidak? Kita katakan lari karena ketakutan, kan? Sepertilah seorang mukmin ketika melihat dosa seperti duduk di bawah gunung yang hampir hancur, pasti dia akan lari. Tapi kata Nabi SAW, wa innal fajir, tapi orang jahat, yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Tapi orang jahat, orang fajir, orang jelek melihat dosanya seperti lalat menempel di hidungnya, kemudian ditepak dan mengatakan, anyah kamu, tapi kemudian lalat itu balik lagi. Jadi orang fajir itu nyeselnya sebentar aja, tapi kemudian besoknya berbuat jahat lagi, berbuat dosa lagi, berbuat mungkar lagi, dan begitu seterusnya. Dan dosa itu bisa mengeraskan hati, dan kalau sudah keras hati, hidayah pun akan sulit. Walaupun kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikan hidayah, tapi kalau maksiat tidak ditinggalkan, maka itulah penghalang hidayah yang kita minta setiap hari, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'ati. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, karena ini masuk di bulan Syawal, ikhwan. Bulan Syawal ini adalah bulan haji. Jadi bulan Syawal ini masuk pada kategori bulan haji, masuk pada ayat Al-Quran, Al-Hajju Ashhur Ma'lumat, bahwa haji itu ada bulan-bulan yang diketahui. Dimulainya dari bulan Syawal ini namanya bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini namanya bulan haji. Kan di zaman dulu, sebelum ada pesawat, haji-haji mereka itu masih menggunakan kapal laut, sehingga berbulan-bulan. Maka mereka biasanya berangkat dari daerah-daerah mereka itu di bulan Syawal, supaya sampai ketika ke Mekah itu bulan Dzulhijjah. Karena ada yang satu bulan penuh gitu ya, bahkan 1 bulan lebih lagi dalam kapal itu. Maka mereka sudah persiapan di bulan Syawal, sehingga ketika sampai di Mekah itu mereka masuk di bulan Dzulhijjah. 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Karena haji itu tanggal 8 mulainya, 8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah, nanti berakhir di hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal 13. Jadi haji itu mulai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari saja. Kemudian mereka pulang itu biasanya selepas Muharram. Jadi Syawal ini termasuk bulan haji. Tapi yang ingin saya katakan bahwa apa kaitannya bulan Syawal dengan Ramadan? Ada satu ibadah yang dijelaskan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah kita berpuasa 1 tahun. Macam mana hitung-hitungannya? 1 bulan ini Ramadan itu anggap 30 hari, kemudian ditambah dengan 6 hari Syawal, berarti jumlahnya 36 hari. 36 hari. Dan di dalam Islam itu ikhwan, 1 kebaikan biasanya dilipat gandakan berapa? 10 kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihah.
Siapa yang membaca satu huruf saja dalam Quran, maka pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dalam Islam itu biasanya satu amalan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau seandainya Ramadan diikuti dengan 6 hari, berarti jumlahnya 36 hari dikali 10, berarti jatuhnya 360 kan? Ya, itu hitung-hitungan coba. Iyalah 360. Kalau 36 kali 10 jatuhnya 360 kan? Kemudian kalau kita lihat hari dalam setahun, satu bulan 30 hari kali 12 jatuhnya juga sama 360 hari kan? Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dengan Syawal sama dengan puasa setahun, karena jatuhnya sama 360 hari. Dari sini ini pahala besar ya teman. Siapa yang bisa berpuasa setiap hari 1 tahun kan? Orang yang puasa Daud aja kadang-kadang tidak tahan. Tapi cukup dengan puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah kita berpuasa selama 1 tahun. Karena hitung-hitungannya tadi 36 kali 10 jatuhnya 360, juga hari dalam setahun juga jatuhnya 360 hari. Inilah diantara nasihat para ulama apabila Ramadan sudah lewat. Pertama, berdoa agar kita beristiqamah. Yang kedua, jauhi dosa. Dan yang ketiga, berpuasa di bulan Syawal 6 hari. 6 hari ini tidak harus berturut-turut, bisa minggu pertama 2, minggu kedua 2, minggu ketiga 2, terserah ya. Yang jelas masih di bulan Syawal. Yang jadi polemik para ulama itu adalah ketika orang yang punya hutang di bulan Ramadan, apakah dia harus membayar hutangnya dulu, kemudian setelah lunas hutangnya baru puasa Syawal, ataukah boleh dia mengakhirkan hutangnya, yang penting Syawal dulu? Ini yang jadi perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan selesaikan dulu Ramadannya baru kemudian puasa Syawal. Tapi ada yang mengatakan tidak, nggak masalah puasa Ramadan itu diakhirkan, karena ini masuk bulan Syawal maka puasa Syawal dulu. Mereka beralasan karena qadha Ramadan itu waktunya luas. Qadha Ramadan itu waktunya luas, bisa diqadha sampai Sya'ban tahun depan. Tapi puasa Syawal itu waktunya sempit, tidak bisa diqadha di luar Syawal. Dia hanya boleh dilakukan di bulan Syawal, namanya puasa Syawal. Jadi alasannya karena qadha Ramadan itu luas dan melaksanakan puasa Syawal itu hanya ada di bulan Syawal, maka dibolehkan kita Syawal dulu, qadhanya belakangan. Tapi ada yang berpendapat tidak, wajibnya selesaikan dulu baru kemudian Syawalnya. Dan tentu kalau memang bisa melaksanakan qadha Ramadan kemudian diikuti dengan Syawal tentu lebih baik lagi. Tapi kalau memang ada hal-hal yang membuat kita uzur tidak bisa menggabungkan semuanya, karena tidak bisa kan diniatkan 2 puasa. Kenapa? Karena beda hukumnya. Kalau memang hukumnya sama-sama sunnah, itu masih bisa kita niatkan 2. Pemanya Senin dan Daud itu kan sama-sama sunnah, boleh. Tapi kalau 1 Ramadan 1 Syawal tidak bisa, karena 1 wajib 1 sunnah masalahnya, sehingga harus sendiri-sendiri. Nah kalau memang ada uzur tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, maka boleh kita melaksanakan Syawal dulu, kemudian qadha Ramadan sampai bulan Sya'ban tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.